Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan menelusuri sebuah kasus yang, ya ampun, benar-benar tragis dari Bantimurung, Maros. Ini berdasarkan laporan berita yang Anda bagikan. Betul sekali. Ini kisah tentang hubungan asmara yang berakhir fatal. Kita akan coba pahami kronologinya, apa sih yang mungkin jadi pemicu terdalamnya, terus konsekuensi hukumnya gimana. Dan ada satu detail yang cukup mengganggu nih. Mari kita mulai aja ya. Oke, siap. Jadi, ceritanya itu dimulai tanggal 30 Oktober 2025, sekitar jam 6 pagi gitu. Pagi banget ya. Iya, warga nemuin seorang perempuan, inisialnya H, umurnya 41 tahun, udah tewas bersimbah darah. Aduh. Di mana itu lokasinya? Nah, ini dia lokasinya cukup ironis. Tepat di depan gerbang penangkaran kupu-kupu Bantimurung. Wah, tempat wisata padahal ya. Iya, korban ini ternyata seorang PPPK itu loh, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ditemukan dengan luka parah banget di leher sama kepala. Ngeri pokoknya. Betul. Polisi ya pasti langsung bergerak cepat ya. Melakukan olah TKP, itu pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dan gimana hasilnya? Cepat ketahuan. Nggak butuh waktu lama sih penyelidikannya. Langsung mengarah ke satu nama. Ruslan, 35 tahun. Ternyata, kekasih korban. Oh, pacarnya sendiri. Iya, kerjanya buruh harian lepas. Yang menarik, dia diamankan di rumahnya gitu aja, nggak ada perlawanan sama sekali. Oh, gampang dong ditangkapnya. Tapi, nah ini ada detail penting nih. Si Ruslan ini juga ditemukan luka-luka. Di kepala, leher, sama lengan kiri. Loh, kenapa dia luka juga? Dugaan kuatnya sih, ya ini luka akibat perlawanan dari korban sebelum meninggal. Jadi udah kelihatan nih, pasti ada pergulatan hebat sebelumnya. Nah, ini nih yang bikin kita bertanya-tanya ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sampai segitunya? Laporan bilang mereka udah setahun pacaran. Tapi ya gitu, hubungannya lagi nggak baik. Sering cekcok katanya. Biasalah ya kalau hubungan ada pasang surut. Terus? Si korban H ini pengen putus, tapi Ruslan nolak. Nah, malam kejadian itu mereka ketemu. Mau bicara baik-baik mungkin awalnya. Tapi kayaknya pembicaraan itu gagal total ya. Nggak nemu jalan keluar. Tepat sekali. Pertemuan itu malah jadi puncak pertengkaran hebat mereka. Sumber nyebutin ada dua pemicu utama. Apa aja tuh? Pertama yaitu tadi, penolakan Ruslan buat putus. Kedua, si Ruslan ini nggak setuju sama rencana H yang mau ikut kegiatan Jambore. Jambore. Kok jadi masalah ya? Nah, itu dia. Tapi rasanya ya, ini tuh cuma di permukaan aja. Mungkin ada masalah lain yang lebih dalam di hubungan mereka. Konflik ini terus memanas sampai ke level yang, wah, sangat personal. Maksudnya personal gimana? Oh, saya baca di sini, mereka sampai saling periksa HP. Gitu. Iya, betul. Termasuk chat WhatsApp, galeri foto. Wah, ini biasanya udah tanda curiga atau nggak percaya banget ya? Banget. Dari situ situasinya jadi makin runyam. Si Ruslan ini terus nyari HP korban yang katanya disembunyiin di bawah sadel motor. Disembunyiin segala. Kenapa ya? Kurang jelas juga kenapa, tapi disinilah terjadi titik balik yang, mengubah segalanya. Pas dia buka sadel motor itu, Nemuin HP-nya? bukan. Yang dia temukan adalah sebilah parang, panjangnya sekitar 28 cm. Astaga, parang. Di bawah sadel motor korban. Ini aneh banget. Iya kan, ini momen krusial banget. Kenapa ada parang di situ? Laporan nggak menjelaskan. Tapi, ya penemuan ini langsung memicu kekerasan fisik. Ya ampun. Jadi gimana ya? Siapa yang mulai? Korban H, menurut laporan, mencoba merebut parang itu. Oke, jadi korban yang coba rebut duluan ya? Begitu laporannya. Nah, pas Ruslan lagi berusaha nahan darah di tangannya itu, si H nyerang lagi, melukai leher belakang sama kepala atas Ruslan. Wah, jadi saling serang ya? Situasi pasti udah kacau banget. Emosi semua. Iya, pasti. Dalam kondisi terluka, mungkin panik juga, dan merasa diserang balik, Ruslan akhirnya berhasil merebut parang itu. Lalu, Kemudian, ya, menurut laporan, dia menyerang H secara membabi buta, luka fatal di leher, kepala depan, sama lengan kiri H itu yang menyebabkan dia meninggal di tempat. ya Tuhan. Setelah itu, Ruslan pergi gitu aja dari lokasi kejadian, bawa motornya, sebuah akhir yang, ya, sangat tragis dari sebuah pertengkaran. Dan ini nambah lapisan kesedihan lagi ya. Ada info dari Kapolsek Bantimurung, AKP Siswandi. Status mereka berdua. Oh iya.
Gimana statusnya? Korban H itu ternyata janda cerai punya 2 anak. Sementara pelaku, Ruslan, dia duda dengan 1 anak. Aduh, jadi ada anak-anak yang kehilangan orang tua mereka dalam tragedi ini ya. Makin sedih dengarnya. Iya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi hukumnya nih. Gimana pertanggungjawaban si Ruslan? Pasti berat. Secara hukum, konsekuensinya sangat serius. Kata Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahendra Jaya, Ruslan dijerat pasal berlapis dalam KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal apa aja tuh? Ada pasal 338 tentang pembunuhan. Ini ancamannya maksimal 15 tahun penjara. Pasal ini bisa nunjukin ada dugaan niat membunuh ya. Berat itu 15 tahun. Tapi ada pasal lain juga kan, saya baca sekilas tadi? Iya, betul. Selain itu, dia juga dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP. Ini pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ancamannya 7 tahun penjara. Jadi ada 2 pasal ya, pembunuhan dan penganiayaan berujung maut. Benar, pasal 351 ini mungkin lebih fokus ke eskalasi kekerasannya yang fatal, yang mungkin aja awalnya nggak ada niat membunuh, tapi karena situasi jadi begitu. Penerapan 2 pasal ini nunjukin betapa seriusnya perbuatan Ruslan di mata hukum, mencakup aspek niat dan akibat fatal dari penganiayaan itu. Jadi kalau kita rangkum nih untuk Anda semua, ini adalah gambaran suram ya, bagaimana sebuah hubungan bisa berakhir fatal banget. Ada penolakan, terus emosi yang nggak terkendali pas berantem. Ditambah lagi penemuan tak terduga senjata tajam itu ya, parang itu. Jadi kombinasi yang mematikan. Yeah. Dan sekarang pelaku menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Kasus ini memang nunjukin betapa berbahayanya ya konflik personal kalau nggak bisa dikelola dengan baik. Detail-detail kecil kayak periksa HP tadi. Yang mungkin dasarnya cuma curiga atau cemburu ya. Bisa jadi bola salju gitu. Dari yang paling krusial, yaitu tadi, adanya alat kekerasan kayak parang itu. Langsung drastis mengubah dinamika pertengkaran jadi tragedi pembunuhan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan besar yang sumber ini belum jawab tuntas. Dan ini mungkin bisa Anda renungkan juga. Apa itu? Bagaimana dan kenapa kok bisa ada sebilah parang di bawah sadel motor korban malam itu? Malam pertemuan krusial mereka. Iya. Itu nggak dijelasin ya di laporannya? Gak ada. Apakah itu buat pertahanan diri? Mungkin si H udah merasa takut sebelumnya. Atau ada penjelasan lain? Ini detail kunci yang belum terungkap sih. Dan menambah misteri pada malam tragis tersebut. Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, ya, apakah keduanya ini status bagaimana? Apakah dia janda dan duda? Statusnya, Langsung mereka posisi jawabnya. Keluarga posisi. Jadi status dari keduanya, baik dari korban berstatus janda, anak 2, pelaku saudara Ruslan, duda beranak 1. Pak, ini parang ini punya siapa sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Pres. Oh iya, jadi kan kami jelaskan bahwa parang ini dari hasil pengembangan kami yang awalnya diduga adalah milik korban, akan tetapi kami melakukan pengembangan dalam penyelidikan, kami mendapat keterangan bahwa barang ini adalah milik pelaku yang diberikan oleh orang tua korban karena kedekatan yang sering datang ke rumah korban dengan hobi memancing, sehingga dalam artian orang tua laki-laki daripada korban ini yaitu Bapak Haji H, ini sudah disebutkan, berinisiatif memberikan parang dengan alasan untuk jaga-jaga pada saat mancing. Akan tetapi 2 hari sebelum peristiwa perkara tersebut terjadi, antara korban dan tersangka itu pergi mencari daun pisang yang dengan alasan akan digunakan untuk kegiatan di kantor, sehingga daun pisang tersebut diletakkan di bawah sadel jok motor korban karena motor korban yang digunakan untuk ke tempat mengambil daun pisang itu. Dan diserahkannya juga itu parang di bawah daun pisang, ditutup, dan mereka kembali ke rumah. Pada saat kejadian, tersangka jengkel karena yang ditampilkan oleh korban hanya 1 buah HP ada di sini, dan yang setahu tersangka,
korban memiliki 2 HP, sehingga tersangka mencari HP tersebut. Tersangka